Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi bersama kita kelompok satu dari jurusan Informatika dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kita akan menjelaskan kombinasi dan sum dengan rekursi dan closed form atau non-rekursi. Yang pertama yaitu kombinasi dengan rekursi. Kita membuat fungsi faktorial dengan memasukkan nilai n dan k dan memberi syarat jika K lebih dari N, maka menghasilkan nilai nol, dan jika K sama dengan nol atau K sama dengan N, maka akan menghasilkan nilai satu. Dan jika tidak keduanya, maka akan berlaku faktorial dari N min satu dan K ditambah dengan faktorial dari N min satu dan K min satu. Di sini kita akan mencoba dengan nilai N 4 dan nilai K-nya 2. Maka akan dihasilkan 6. Karena dari faktorial n-1 atau 3 dan k 2 ditambah dengan faktorial 3 dan 1, maka akan menghasilkan nilai 6. Oke, kemudian yang bagian ini adalah kombinasi closed form. Dengan kode ini didasarkan dengan rumus matematika kombinasi, yaitu n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial. Untuk lebih memahaminya, kita langsung aja ambil dua buah angka, 5 dan 2. 5 itu nantinya akan sebagai nilai n, dan 2 sebagai nilai k. Untuk kalkulasi faktorial dari nilai n, di sini adalah faktorial dari 5, akan masuk pada fungsi infact1 in n, atau faktorial 1 untuk angka 5. Faktorial itu merupakan operasi matematika di mana cara menghitungnya adalah n dikali n min 1 seterusnya hingga hingga angka 1. Maka dari itu operasi dari faktorial ini dimulai dengan penetapan nilai hasil sebagai 1. Kemudian hasil tersebut akan dikalikan dengan nilai i. Nilai i ini akan menggunakan for loop hingga nilai n di kasus ini adalah nilai 5. Maka hasil dari 1 ini pertama-tama dikalikan dengan 1 karena i yang pertama adalah 1. Kemudian hasil tersebut dikembalikan atau disimpan. Kemudian dioperasikan lagi dengan i yang kedua, yaitu nilainya adalah 2. Maka 1 kali 2 akan menghasilkan nilai 2. Begitu seterusnya hingga hingga i mencapai nilai 5. Maka hasil dari operasi tersebut harusnya akan mengembalikan nilai 120. Sama dengan nilai k, yaitu adalah 2. Maka hasil pertama yaitu 1 dikali 1 akan menyimpan hasil 1. Kemudian 1 dikali 2 akan menyimpan hasil 2. Maka hasil dari faktorial dari k, yaitu adalah 2, akan menghasilkan nilai 2. Kemudian untuk nilai n min k. N min k di sini misalkan sebagai variabel p. Variabel p adalah n min k, maka 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka faktorial dari 3 akan mengembalikan nilai 6. Kemudian pada fungsi main akan dioperasikan operasi n faktorial dibagi k faktor k faktorial dikali n min k faktorial, yaitu dengan nilai n faktorial adalah fact 1 n dibagi k faktorial, yaitu fact 1 k dikali dengan n min k faktorial, yang di sini adalah fact 1 p. Maka 5 dengan 2 seharusnya akan mengembalikan nilai 10 karena 120 dibagi 2 dikali 6, yaitu adalah 120 dibagi 12 sama dengan 10. Maka kode ini dinyatakan bisa berjalan sesuai dengan kaidah matematikanya. Baik, selanjutnya masuk ke
sum rekursi menggunakan metode rekursi. Berikut terdapat fungsi yang bernama sum yang variabelnya n. Di dalam fungsi terdapat kode if n sama dengan 0, yang artinya jika n sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai n. Dia akan mengembalikan nilai variabel n. Selanjutnya, jika n tidak sama dengan 0, maka menjalankan kode return n plus sum n min 1. Yang artinya, jika n tidak sama dengan 0, maka variabel n akan menambah jumlah dari fungsi sum dikurangi fungsi sum yang n-nya dikurangi 1. Akan melakukan perulangan sampai sum dari n-nya sama dengan 0. Kita langsung lanjut ke yang temanya. Jika sum n-nya berisi 3, maka akan menghasilkan nilai 6. Ya, maka akan menghasilkan nilai 6, yang berarti bahwa rumus rekursi ini cocok dengan matematika. Ya, selanjutnya. Kemudian lanjut pada kode bagian close from non-rekursi, terdapat fungsi bernama sum yang berisi variabel n. Aturan di dalam fungsi tersebut mengembalikan variabel n dengan n kali n ditambah 1 dibagi 2 dan kodenya tersebut dieksekusi. Lanjut cara pengeksekusiannya juga, di mana dimasukkan nilai variabel n sama dengan 1, yang mana nilai 1 dieksekusi ke aturan n 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2, menghasilkan output sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.